Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala takfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak tahu tentang ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan di dunia ini hendaknya berdasarkan kepada ilmu. Jadi kalau seandainya kita melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal, amalnya tidak pernah aku perintahkan, amalnya tidak pernah aku contohkan, maka kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita sudah dari kecil banyak melakukan amal kebaikan ketika kita hidup di dunia ini. Namun amal-amal yang sudah kita lakukan hidup di dunia ini, itu bisa saja amal itu terhapus karena perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal yang kita lakukan, sehebat apapun amal yang kita lakukan, tapi kalau ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka amalan itu menjadi hapus, menjadi hilang, sehingga amalan kita itu menjadi sia-sia. Nah, oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini ada baiknya kita mengetahui perbuatan-perbuatan apa atau amal-amal apa saja, perkara-perkara apa saja yang membuat amal kita, entah sholat kita, entah puasa kita, entah zakat kita, bahkan mungkin haji kita,
itu menjadi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatan amal yang kita lakukan ini. Apa perkara atau apa perbuatan yang bisa menyebabkan amal kita ini terhapus, amal kita ini menjadi hilang? Yang pertama, perbuatan amal yang bisa menghapus amal-amal kita adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Syirik itu adalah perbuatan di mana kita meyakini ada sesuatu kekuatan, sesuatu kehebatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya perbuatan syirik. Atau kita mempercayai satu benda yang bisa memberikan manfaat kepada kita, padahal benda itu termasuk dalam kategori makhluk Allah, tapi kita juga mempercayai makhluk Allah itu bisa memberikan kekuatan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya perbuatan syirik. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau 13 tahun berdakwah di kota Mekah, yang dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akidah, adalah ikatan, adalah keimanan, tauhid terlebih dahulu yang ditekankan oleh Rasulullah ketika beliau berdakwah di kota Mekah. Karena itu salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawa misi bahwa misi beliau adalah menegakkan kalimat tauhid, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena setelah Nabi Isa alaihissalam wafat, lalu dalam perjalanannya banyak orang-orang yang melakukan perbuatan kemusyrikan. Banyak di antara orang-orang yang mereka itu meyakini ada sesuatu kekuatan yang hebat juga di samping kekuatan Allah. Bahkan ada juga mereka yang meyakini, yang mempercayai bahwa ada kekuatan yang lebih hebat. Allah itu tidak dianggap oleh mereka. Makanya kita mengenal di zaman jahiliyah itu ada orang-orang yang mereka itu menyembah berhala. Patung-patung itu mereka sembah. Nah, inilah tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Dakwahnya adalah menghilangkan kesyirikan, menghilangkan kemusyrikan. Kepada apa? Kepada dakwah la ilaha illallah, kepada dakwah mengesahkan Allah, kepada dakwah mentauhidkan Allah, agar orang-orang pada saat itu menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar orang-orang pada saat itu meyakini bahwa semua kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga orang-orang meyakini hendaknya hanya bergantung, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang dia sholat, dia puasa, dia zakat, bahkan dia haji, tapi melakukan perbuatan syirik, maka hajinya, puasanya, sholatnya, zakatnya hapus semuanya. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dalam Al-Quran itu Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik itu tidak akan diampuni sama Allah, tapi Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik buat orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita baca dalam surat Al-An'am ayat ke-88, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kata Allah, seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi siapapun yang menyekutukan Allah,
itu amalannya lenyap, amalannya hilang. Sebab kenapa? Tauhid ini menjadi pondasi awal menentukan apakah amal itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mengibaratkan Bapak Ibu, orang yang bertauhid itu kalau kita kaitkan dengan rukun Islam, di rukun Islam yang pertama itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau mau diibaratkan 2 kalimat syahadat itu ibarat seperti angka 1. 2 kalimat syahadat itu angka 1. Sholat itu angka 0. Puasa itu angka 0. Zakat angka 0. Haji angka 0. Maka kalau seandainya dia bertauhid kepada Allah, lalu dia melaksanakan sholat, itu angkanya 10. Dia bertauhid kepada Allah, dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan puasa, angkanya 100. Dia bertauhid kepada Allah, dia puasa, dia sholat, dia zakat, itu angkanya 1000. Kalau ditambah lagi dia melaksanakan ibadah haji, angkanya menjadi 10.000. Tapi lihat, kalau semuanya dia kerjakan, angka menjadi 10.000. Tapi kalau seandainya tauhidnya, syahadatnya, dia tidak murni, dia tidak meyakini Allah, dia masih menyekutukan Allah, sehingga tauhidnya menjadi hilang, berarti angka 1-nya menjadi hilang. Kalau angka 1-nya menjadi hilang, jadi angka berapa Bapak Ibu? 0 semuanya. Sehingga puasanya, zakatnya, hajinya, salatnya itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia masih menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan jangan dianggap orang syirik itu di zaman sekarang nggak ada. Ada. Kalau kita menganggap zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, lalu beliau diangkat menjadi Rasul, mencoba untuk menghilangkan kesyirikan, perbuatan-perbuatan musyrik, dengan cara apa? Orang-orang dulu syirik dengan cara menyembah berhala-berhala. Orang-orang dulu melakukan perbuatan syirik, mereka percaya dengan yang namanya burung. Jadi kalau zaman dulu tuh, orang-orang zaman dulu kalau mau pergi itu mereka akan lepaskan burung dulu. Kalau mereka mau pergi jauh, mereka akan lepaskan burung dulu. Kalau burungnya itu terbang ke arah kanan, maka mereka akan berangkat. Tapi kalau burungnya terbang ke arah kiri, itu dianggap mereka akan ada bencana, mereka tidak jadi berangkat. Dan itu menjadi kepercayaan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Zaman dulu jahiliyahnya, kemusyrikannya kayak begitu. Zaman sekarang masih ada nggak Pak? Banyak. Masih ada nggak Bu? Ada. Contohnya apa? Coba perhatiin. Ini biasanya nih ibu-ibu yang suka lihat. Tuh kalau di masyarakat kita itu, kalau ada ibu-ibu lagi hamil, itu kita suka lihat kemana-mana suka bawa gunting kecil, ditempel di sini pakai peniti, dikaitkan dengan peniti, ditaruh di bajunya. Kalau ditanya, Bu ini apa? Ini gunting kecil Pak. Buat apa Bu gunting kecil? Oh begini Pak, karena di perut saya ini ada calon anak saya, ada jabang bayi calon anak saya takut anak saya itu diganggu sama makhluk halus, makanya saya kemana-mana bawa gunting kecil. Saya kalau ketemu sama ibu-ibu yang kayak gitu, saya pengen ngasih saran gitu, Bu, kayaknya kalau zaman sekarang mah gunting kecil tuh yang namanya genderuwo, kuntilanak, memedi, udah nggak takut lagi sama gunting kecil. Terus gimana Pak? Mendingan ibu kemana-mana bawa celurit lebih gede lagi. Jangankan setan, preman takut sama ibu bawa celurit Pak. Itu tanpa disadari, kepercayaan, kebudayaan kayak begitu menyebabkan kemusyrikan. Nanti habis melahirkan, di depan rumahnya, biasa kan masyarakat kita Pak Bu, di depan rumahnya kan dikubur tuh ari-ari, kubur ari-ari, terus ditutup sama ember, masukin lampu, ditutup sama ember, dikasih lampu.
kadang-kadang di atas ember itu dikasih pensil sama buku. Kalau ditanya, Bu, ini apa? Ini ari-ari anak saya, Pak. Loh, ini pensil sama buku buat apa? Oh, begini, Pak, karena ini ari-ari anak saya pengen nanti kalau sudah besar anak saya jadi orang pinter, makanya saya taruh pensil sama buku di atas ember. Saya kalau ketemu ibu-ibu kayak gitu, saya suka kasih saran, Bu, kayaknya kalau zaman sekarang mah pensil sama buku udah ketinggalan zaman, udah norak, udah kuno, mendingan ibu taruh laptop di atas ember. Ini kan kepercayaan masyarakat yang masih ada, dan itu tanpa disadari melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Yang anak-anak muda, anak-anak remaja, kadang-kadang kalau di internet yang dibuka apa? Ramalan bintang, zodiak Anda minggu ini. Dibuka itu zodiak Anda minggu ini. Keuangan mampet, kesehatan pilek, asmara anget. Tuh. Percaya dengan hal yang seperti itu, syirik itu. Cuma yang kita prihatin ini adalah Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Yang nilai jumlah penduduk muslimnya di Indonesia itu sekarang di angka 87%. Dan masih terbesar sedunia, itu Indonesia masih terbesar. Yang kita miris itu adalah Indonesia negara muslim terbesar, tapi kenapa ketika hujan harus memanggil Rara? Karena dia menganggap dialah yang pegang remote langit, dia yang pegang itu. Kalau orang percaya, orang yakin sama Allah, itu harusnya dia percaya cuaca itu milik Allah. Dan sebenarnya di dalam hadis itu ada, Bapak Ibu, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta sama Allah supaya mindahin hujan. Ada itu doanya. Kalau zaman kita sekarang ini masih zaman sekarang ini banyak masyarakat kita yang untuk berhentiin hujan masih pakai cara-cara yang berbau syirik. Misalnya ada tetangga kita yang mau hajatan, mau acara pernikahan, lalu bagaimana caranya supaya tidak hujan? Apa yang dilakukan? Yang pertama, ada yang mendem kodok. Itu kodok dipendem supaya nggak hujan. Lalu ada lagi yang apa? Ada lagi yang nancepin cabai sama bawang. Ada itu supaya nggak hujan. Yang lebih parah adalah, mohon maaf, ada masyarakat kita, dan ini masih terjadi Bapak Ibu sampai sekarang, supaya tidak hujan. Bagaimana caranya tidak hujan? Mohon maaf, ngelemparin kolor ke genteng. Dan itu betul-betul ada. Ya, itu perbuatan yang mengarah pada perbuatan syirik kepada Allah. Jadi perbuatan syirik di zaman sekarang jangan dianggap sudah nggak ada, masih ada. Bahkan Bapak Ibu, tanpa kita sadari, banyak orang-orang yang menggantungkan hidupnya, mohon maaf, menggantungkan hidupnya kepada tempat dia bekerja, menggantungkan hidupnya kepada pimpinannya. Seolah-olah dalam pikiran dia, kalau seandainya saya nggak kerja lagi di sini, nanti rezeki bagaimana ya? Kalau seandainya saya berhenti, nanti rezeki bagaimana ya? Padahal rezeki itu bukan gara-gara pimpinan. Bedakan antara rezeki dengan penghasilan. Semua orang boleh jadi, tidak semua orang boleh jadi punya penghasilan, tapi ingat, semua orang pasti punya rezeki. Apa bedanya rezeki sama penghasilan? Beda. Penghasilan itu bisa jadi dari atasan, tapi rezeki itu dari Allah. Penghasilan itu boleh jadi, yang namanya penghasilan itu tanggalnya pasti, ya kan? Kalau Bapak Ibu gajian kan tanggalnya pasti, itu penghasilan. Tapi kalau rezeki boleh jadi tanggalnya tidak pasti. Penghasilan jumlahnya sudah pasti, ya enggak? Tiap bulan gajian segitu-gitu aja kan?
Nggak ada bulan pertama segini, bulan kedua dinaikin 50%, bulan ketiga terus naik, nggak ada. Kenapa? Penghasilan itu jumlahnya pasti, tapi rezeki itu jumlahnya tidak pasti, bahkan boleh jadi lebih besar daripada penghasilan. Nah, saya mau nanya nih sama bapak-bapak, istri kita itu rezeki apa penghasilan? Rezeki. Rezeki ya Pak? Maka kalau bapak ingin banyak rezeki, banyakin istri. Tuh. Jadi kayak begitu. Kadang-kadang ada orang yang tadi saya katakan, dia bergantung sama atasannya, dia bergantung sama tempat kerjanya. Ingat, kalau kita bergantung sama atasan seolah-olah takut kalau seandainya kita nggak di situ lagi, lalu kita takut nggak ada makan, kita tidak ada lagi rezeki, tidak ada lagi penghasilan, secara tidak langsung kita sudah menyekutukan Allah. Kenapa menyekutukan Allah? Ingat, yang memberikan rezeki bukan atasan kita, yang memberikan rezeki itu Allah. Justru banyak orang yang mereka itu keluar dari tempat kerjanya, lalu dia keluar, dia berusaha, penghasilannya lebih besar daripada penghasilan yang dia terima ketika dia kerja di kantor. Kenapa? Karena itu memang rezekinya dari Allah. Maka oleh karena itu, yakinkan di dalam hati kita, mantapkan di dalam diri kita bahwa jangan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Teguhkan hati kita, berupayalah kita untuk apa? Berupaya kita untuk menggantungkan diri kita hanya kepada Allah. Saya pernah cerita nggak di sini ya? Jadi di dalam hadis itu ada sebuah kisah Bapak Ibu. Kisahnya apa? Ada keluarga yang terdiri dari ibu dan 3 orang anak. Hidupnya sangat-sangat sederhana. Dia tinggal di sebuah rumah yang boleh dikatakan gubuk, yang tidak kuat, tidak seperti rumah-rumah yang lainnya karena memang kondisi ekonominya tidak mencukupi. Suatu hari terjadi hujan yang sangat deras. Hujan deras, angin kencang. Sehingga ibunya itu melihat anak-anaknya sedang tidur, berpikir bagaimana caranya menyelamatkan anak-anaknya kalau seandainya gubuknya ini rubuh. Tapi lihatlah, dengan kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu itu kalau bahasa sekarang, dia menulis di sesuatu, mungkin dulu namanya pelepah kali ya, pelepah kurma atau di daun atau di apalah. Kalau zaman sekarang mungkin dia menulis di kertas. Dia tulis di kertas. Ketika dia tulis di kertas, tulisan yang dia tulis itu dia letakkan di atas, ya kayak di atas loteng lah gitu. Di atas loteng dihimpit dengan batu. Perbuatan ibu itu ternyata disaksikan oleh putranya yang paling besar. Yang lain sudah tidur, ternyata putranya melihat perbuatan ibu itu. Ketika hujan reda, ketika angin kencang itu sudah reda, itu rumah itu tetap berdiri. Sudah berganti waktu, anak-anaknya itu sudah menikah, lalu tibalah saatnya Allah memanggil ibu itu meninggal dunia. Ketika meninggal, anak-anaknya kumpul. Ketika kumpul, kakak yang paling tua ini ingat, dia baru ingat bahwa pada saat terjadi hujan deras, angin kencang pada saat itu, dia ingat ibunya meletakkan sesuatu di atas genteng gitu. Lalu cepat-cepat itu kakak itu mencari apakah masih ada yang dulu diletakkan sama ibunya di atas loteng itu. Ternyata masih ada. Ketika batu itu diangkat, lalu tulisan itu diambil sama anaknya yang paling besar, ternyata tiba-tiba terjadi suara gemuruh. Ketika suara gemuruh itu ada, semua anaknya keluar dari rumahnya dan rumahnya rubuh. Rumahnya rubuh.
kakak dan adik-adiknya itu ketika berada di luar rumah, dia menyaksikan rumahnya rubuh. Lalu kakak yang tadi mengambil tulisan dari orang tuanya itu, dari ibunya itu, baca. Ternyata apa yang ditulis sama ibunya? Yang ditulis sama ibunya, ya Allah, kuatkan rumah ini ya Allah, jangan sampai menimpa anak-anakku ya Allah. Tulisan itu yang ditulis sama ibunya. Dengan kekuatan doa kayak begitu, rumah itu dengan angin yang besar, dengan hujan yang deras, kokoh tetap berdiri. Tapi ketika kertas itu diambil sama ibu itu, sama anaknya itu rumahnya langsung rubuh, Bapak Ibu. Kenapa kok ibu itu mau meletakkan kertas itu, memohon kepada Allah melalui perantaraan kertas tulisan kayak begitu dengan doa? Itu menunjukkan bahwa ibu itu yakin, seyakin-yakinnya dengan Allah. Dia yakin dengan Allah, meletakkan kertas itu yakin dengan Allah, dengan doanya, mudah-mudahan Allah kuatkan ini yang namanya rumah. Dan ternyata rumah itu kuat, walaupun ada hujan, walaupun ada angin besar, rumah itu tetap kuat. Tapi ketika kertas itu diambil, rubuh rumah itu. Kenapa bisa begitu? Ada keyakinan di dalam diri ibu itu kepada Allah. Kenapa? Yang menolong hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya berharap kepada Allah, dia hanya menggantungkan diri kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Kalau kita cerita berkaitan dengan bagaimana yang namanya Allah memberikan keajaiban-keajaiban buat orang yang yakin kepada Allah, ini bisa menimbulkan, Masya Allah, rasa kita semakin yakin sama Allah, Pak. Contohnya apa? Lihat yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau menghancurkan berhala-berhala. Ketika berhala sudah hancur, yang paling besar disisakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kampaknya diletakkan di berhala yang paling besar. Lalu pada saat itu Raja Namrud marah. Kenapa marah? Ini Tuhan-Tuhan saya, siapa yang menghancurkan ini? Orang sudah menduga ini pasti kerjaan Ibrahim, karena selama ini Ibrahim itu tidak suka dengan berhala-berhala. Ini pasti kerjaan Ibrahim. Maka dipanggillah Ibrahim disidang. Ketika disidang seperti itu, lalu raja berkata, kau yang menghancurkan berhala-berhala kami. Kata Ibrahim, bukan aku yang menghancurkan. Enggak, kau selama ini yang enggak suka dengan berhala-berhala kami. Bukan aku yang menghancurkan. Siapa lagi yang bisa menghancurkan kalau bukan kau yang benci dengan berhala-berhala kami? Lalu Nabi Ibrahim nunjuk berhala yang besar. Tuh, lihat tuh yang paling gede, kata Nabi Ibrahim. Itu lihat, berhala itu yang menghancurkan. Lihat tuh, kampaknya masih ada sama dia, berarti dia yang menghancurkan. Kata Raja Namrud, mana mungkin patung bisa menghancurkan yang lain-lainnya? Nggak mungkin dia bisa menghancurkan. Kalau bahasa kita nih, kata Ibrahim gitu, kalau bahasa kita, kalau nggak mungkin dia bisa ngancurin, kenapa disembah? Bego juga sih lu, kan gitu bahasa kita ya. Udah tahu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih disembah. Tapi biar bagaimanapun alasan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap Nabi Ibrahim alaihissalam divonis. Apa vonisnya? Vonisnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Dan proses pembakaran itu ternyata tidak sebentar, itu berhari-hari, Bapak Ibu. Ketika sudah api sudah berkobar-kobar, dilemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke tengah api. Dengan keyakinan yang kuat kepada Allah dan pertolongan Allah, Allah katakan kepada api, ya naru kurni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa? Ketika api itu sudah padam, sudah aja ada onggokan-onggokan abu, bekas-bekas bakaran kayak begitu, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari onggokan abu itu tanpa sehelai rambut pun yang terbakar dari diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak masuk akal, Bapak Ibu. Tapi Nabi Ibrahim yakin sama Allah. Kalau buat Allah, buat kita nggak masuk akal, tidak ada satupun yang tidak masuk akal buat Allah. Yakin, yang penting yakin. Lihat Nabi Musa alaihissalam,
Ketika dikejar-kejar oleh tentara, Fir'aun sudah berada di pinggir Laut Merah, sudah tidak ada lagi jalan yang bisa dipakai untuk menyeberang. Tapi karena keyakinannya kepada Allah dan perintah dari Allah, hai Musa, pukul tongkatmu ke laut. Ketika dipukul tongkatnya ke laut, terbelah laut jadi jalan. Lari Nabi Musa alaihissalam. Selamatlah Nabi Musa alaihissalam beserta dengan pengikutnya, dan di tengah laut Fir'aun beserta dengan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak yakin, gak mungkin itu laut terbelah, tapi karena keyakinan yang kuat kepada Allah, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak Bapak Ibu cerita-cerita bagaimana orang kalau yakin sama Allah diselamatkan sama Allah, dibantu sama Allah, ditolong sama Allah. Kenapa kita mungkin merasa belum ditolong sama Allah, belum dibantu sama Allah? Karena mungkin kita belum yakin 100% sama Allah. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau di malam hijrahnya, rumahnya sudah dikepung, sudah tidak ada lagi jalan keluar. Logika akal kita bilang malam hari itu Rasulullah pasti tertangkap dan terbunuh. Kenapa? Rumah sudah dikepung, gak ada lagi jalan keluar. Tapi lihatlah, dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, dengan izin Allah, Rasulullah keluar dari rumahnya tanpa satu orang pun yang melihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Para ulama menyatakan bahwa ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, itulah Rasulullah membaca salah satu ayat di dalam surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim shadda wa min khalfihim shadda fa'aghshaynahum fahum la yubshirun. Dijadikan dinding di depan mereka, dijadikan dinding di belakang mereka, sehingga ketika Rasulullah keluar, fahum la yubshirun, mereka enggak lihat Rasulullah keluar dari rumah beliau. Itu kenapa bisa selamat kayak begitu, padahal rumah sudah dikepung? Karena yakin sama Allah Bapak Ibu, yakin sama Allah. Tapi juga jangan ayat ini dipakai sembarangan nih Bapak Ibu. Pengen nyoba ayat, Bapak Ibu lagi naik motor, naik mobil, lupa bawa STNK sama SIM, tahu-tahu di depan ada razia polisi. Walah, ada razia, gimana caranya nih? Takut ketangkap, takut diberhentiin, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK. Ingat, oh iya, waktu pengajian di Al-Azhar, Nabi pernah lolos dari kepungan. Akhirnya pelan-pelan naik motor sambil baca doa, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubshirun. Persis depan polisi, alhamdulillah ketangkep. Gak mempan kayaknya sama kita gitu ya. Tuh, kenapa kok banyak orang-orang yang diselamatkan, kenapa banyak orang-orang yang ditolong? Karena yakin sama Allah. Masalahnya di situ. Kenapa kok kita merasa belum ditolong sama Allah? Karena mungkin kita belum yakin sama Allah. Tapi kalau kita yakin sama Allah, yakinlah sama Allah, pasti Allah akan menolong kita, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, membantu kehidupan kita, kalau kita yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang pertama, jangan melakukan perbuatan syirik. Kenapa? Karena perbuatan syirik itu bisa menghapuskan amal-amal yang pernah kita kerjakan. Itu satu. Yang kedua, amal atau perbuatan yang bisa menghapuskan semua dosa, semua pahala, semua amal. Apa itu? Yang kedua adalah murtad. Orang yang keluar dari Islam, orang yang murtad dari Islam, semua amalnya hilang. Walaupun dia dulu pernah pergi haji, walaupun dia pernah bayar zakat, walaupun dia pernah sholat, walaupun dia pernah puasa, kalau dia murtad keluar dari Islam, itu orang amalnya semuanya terhapus, nol itu amalnya, tinggal dosanya saja. Amal kebaikannya sudah tidak ada lagi catatannya di hadapan Allah. Kenapa? Gara-gara dia murtad keluar dari Islam. Kalau di dalam hukum Islam itu Bapak Ibu, orang murtad itu hukumannya dihukum mati Bapak Ibu.
Dalam Islam begitu. Ya. Nah, orang yang keluar dari Islam, dia murtad, maka semua amalnya hilang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 217, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal berada di dalamnya. Orang murtad keluar dari Islam, kalau dia mati itu dia masuk ke dalam neraka, khalidina fiha abada, mereka akan kekal selama-lamanya. Ya, siapapun dia. Berbeda dengan orang masuk Islam, Bapak Ibu. Kalau orang murtad pahalanya semuanya terhapus, tapi orang yang masuk Islam, kalau bahasa kita mu'alaf atau mu'tadin, dia kembali kepada Islam, itu bukan pahalanya terhapus, malah yang ada adalah dosanya terhapus. Maka orang yang masuk Islam itu tanpa dosa, dia bersih, dia suci. Kalau dia meninggal dunia, insya Allah dia husnul khotimah. Kenapa? Karena dosa-dosanya terhapus. Itu bedanya antara orang yang murtad dengan orang yang masuk Islam. Kalau di luar negeri itu, orang-orang yang masuk Islam, yang jadi mu'alaf, itu rata-rata orang cerdas, Bapak Ibu. Orang cerdas. Ada satu cerita, profesor dari Rusia, dia itu meneliti tentang masa idah. Gara-gara dia meneliti tentang masa idah, dia akhirnya masuk Islam. Apa yang dia teliti? Jadi begini, Bapak Ibu, orang kalau menikah lalu cerai, ya, terjadi perceraian hidup atau terjadi perceraian mati, itu masa idahnya berapa lama? Ada yang tahu? Perempuan itu ketika ditinggal suaminya meninggal atau bercerai, masa idahnya itu adalah 3 kali suci. Lalu diteliti, kenapa kok perempuan itu kalau mau nikah lagi harus nunggu masa idah? Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki hari ini cerai, hari ini istrinya meninggal, hari ini juga boleh nikah. Dan itu yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu istrinya pagi meninggal, malamnya nikah lagi, Bapak Ibu. Ketika ditanya sama sahabat-sahabatnya, datang ke rumahnya, dia katakan kepada Imam Ahmad, kami ini datang bingung. Kami datang dalam rangka mau bersedih atau mau bersuka cita. Pagi istrinya dia meninggal, lalu malamnya dia nikah lagi. Kata Imam Ahmad, kenapa saya menikah lagi? Saya takut. Takut apa? Takut kalau seandainya saya meninggal dunia dalam keadaan jomblo. Tuh. Makanya yang anggota Ijo Lumut harus cepat-cepat nikah. Kalau Ijo Lumut, ikatan jomblo lucu dan imut-imut, itu cepat-cepat nikah. Imam Ahmad itu karena takut nanti meninggal dunia dalam keadaan tidak punya pasangan, tidak punya istri, maka malam-malam langsung nikah lagi tuh. Nah, tadi berkaitan dengan masa idah, Profesor Rusia ini menggali kenapa kok ada masa idah 3 bulan atau 3 kali suci. Ternyata setelah diteliti, kata beliau, mohon maaf, jadi beliau meneliti bahwa wanita yang menikah lalu melakukan hubungan suami istri itu ada, dalam bahasa kita itu ada bekasnya, atau kalau bahasa kalau orang megang di meja atau di gagang kunci, itu semacam dalam tanda kutip ada sidik jari. Jadi ada bekasnya, ya, ada bekasnya di wanita itu. Kenapa kok disuruh 3 kali suci? Kenapa kok wanita hari ini misalnya cerai, atau hari ini misalnya ditinggal suaminya meninggal, kenapa besok nggak boleh nikah lagi? Atau kenapa sebulan lagi nggak boleh nikah? Atau kenapa 2 bulan lagi nggak boleh nikah? Ternyata dia teliti, Profesor Rusia itu meneliti, ternyata
bekas yang tadi, sidik jari tadi, ya, itu akan hilang setelah 3 kali suci. Jadi kalau seandainya dia mau menikah lagi setelah suci, betul-betul hilang dari sidik jari misalnya suaminya yang lama, maka itu dia lakukan 3 bulan setelah suci atau 3 kali suci, bersih, baru boleh dia nikah lagi. Dari situlah Profesor Rusia itu meyakini ajaran Islam ini bukan ajaran Rasulullah semata. Ini kalau orang biasa nggak masuk akal. Zaman dulu teknologi bicara tentang kayak gitu belum ada. Tapi ini karena dari Allah, maka dia yakin ini pasti wahyu dari Allah. Rasulullah menyampaikan apa yang diajarkan sama Allah. Masuk Islam tuh gara-gara meneliti tentang idah. Tuh, kayak begitu Bapak Ibu. Tapi di Indonesia malah yang paling banyak orang yang murtad itu keluar dari Islam bukan orang-orang cerdas. Yang paling banyak itu rata-rata adalah orang-orang yang kekurangan ekonomi. Dia kurang ekonominya. Mohon maaf, saudara-saudara kita yang sebelah, yang non muslim, mereka gencar Bapak Ibu deketin saudara-saudara kita yang non muslim, yang fakir, yang miskin. Makanya lembaga zakat itu adanya lembaga zakat, mereka itu termasuk gak suka dengan lembaga zakat. Kenapa? Karena mengganggu misi mereka. Tuh di Las Al-Azhar itu betul-betul Bapak Ibu, di Las Al-Azhar itu masuk ke Eromoko, Wonogiri, itu dulu di situ masyarakatnya 90% Muslim. Tapi ketika Al-Azhar masuk ke sana, cuma berapa persen waktu itu? Cuma ada 10 atau 20%. Yang lainnya sudah tidak lagi beragama Islam. Faktornya apa? Tadi dia support biaya pendidikannya, dia support sembakonya, ya. Maka ketika Al-Azhar masuk, mencoba itu membantu saudara-saudara kita yang tersisa, syukur-syukur yang tadinya keluar bisa masuk lagi ke Islam. Dengan apa? Dengan zakat yang Bapak Ibu sedekahkan kepada lembaga amil zakat Al-Azhar. Itu membantu betul. Dan di beberapa daerah terjadi kayak begitu. Di kota-kota nggak berasa, di daerah-daerah Bapak Ibu, Masya Allah, itu misinya luar biasa. Ya. Jadi kalau kita murtad, kalau kita keluar dari ajaran Islam, maka itu menyebabkan amal kita semuanya terhapus. Terhapus semuanya. Tidak ada lagi nilainya. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, 4 menit lagi ya. Yang terakhir, yang bisa menghapus amal kita itu adalah perbuatan riya. Apa itu riya? Suka pamer Bapak Ibu. Beramal tujuannya ingin dipuji sama orang. Sedekah tujuannya ingin dipuji sama orang. Melakukan amal kebaikan ingin dipuji sama orang. Sholat ingin dilihat, ingin dipuji sama orang. Makanya kan katanya ini, wallahu alam bener apa enggak, ada cerita itu. Ada laki-laki anak muda sholat jadi imam, di belakangnya calon mertua. Karena di belakang calon mertua itu takbirnya kayak orang 80 tahun di Mekah. Allah, 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 Allahu Akbar. Belakangnya calon mertua. Kenapa? Karena pengen dilihat. Kalau sudah niatnya ibadah pengen dilihat, hapus itu amalnya. Perbuatan amal yang riya, yang ingin pamer, ingin dilihat, hapus semua amalnya di hadapan Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu, di hadis qudsi. Aku paling tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Ibarat siapa yang beramal sebuah amal kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Artinya orang yang beramal bukan lillah, bukan karena Allah, itu amalnya tidak diterima sama Allah. Walaupun duitnya keluar banyak, walaupun fisiknya bergerak banyak, tapi karena riya, karena pengen pamer, bukan lillah. Padahal Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah aku diperintahkan beragama ini mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ini sebenarnya banyak, ini baru 3 ini.
Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya amal-amal kita tidak terhapus, tidak hilang di hadapan Allah, hindari perbuatan syirik, hindari murtad, dan hindari perbuatan riya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Baik, ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita sama-sama akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.